Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Ibu. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu sampai pembelajaran berakhir. Amin. Sebelum kita mulai, Ibu ingin mengecek siapa yang tidak hadir hari ini. Hadir semua, Ibu. Baik, alhamdulillah hadir semua. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya. Biasanya dalam sebuah media, teman-teman adik-adik pasti pernah melihat berita atau informasi, tetapi juga ada tulisan yang berisi pendapat media terhadap suatu masalah yang sering terjadi. Misalnya tentang pendidikan, politik, atau ekonomi dan masalah sosial. Menurut kalian, kenapa media memberikan pendapat terhadap suatu masalah? Agar orang-orang mengetahuinya, Ibu. Nah, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan. Nah, tulisan berisi pendapat media terhadap sesuatu masalah disebut teks editorial, yaitu materi yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tujuan pembelajaran kita, yaitu memahami pengertian teks editorial, mengetahui fungsi teks editorial, mengetahui ciri-ciri teks editorial, kemudian memahami struktur teks editorial, mengetahui kaidah kebahasaan, dan mampu membuat teks editorial sederhana. Nah, sebelum membuat teks editorial, Ibu akan menjelaskan beberapa materi tentang teks editorial tersebut. Pengertian teks editorial. Apa sih teks editorial itu? Teman-teman, ada yang tahu? Yang berisi pendapat pribadi, opini resmi, sebuah redaksi media terhadap suatu isu aktual yang sedang hangat diperbincangkan. Yes. Nah, teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Perlu kamu ingat bahwa teks editorial itu berbeda dengan opini karena di dalam teks editorial berisi pendapat pribadi redaksi, bukan pendapat si penulis atau opini dari penulis tersebut. Kemudian fungsi editorial adalah untuk mengetahui dan meyakinkan pembaca. Oleh karena itu, teks editorial bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca terkait suatu isu atau masalah yang terjadi di kehidupan. Bahkan terkadang teks editorial mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Selanjutnya ada ciri-ciri. Ciri-ciri teks editorial yaitu yang pertama aktual dan faktual. Teks harus mengikat informasi yang tengah hangat diperbincangkan di masyarakat. Jangan lupa juga informasi terus harus mengedepankan fakta yang terjadi. Yang kedua, sistematis dan logis. Penyusunan teks editorial harus tersistematis, yang berarti harus memenuhi struktur dan kaidah kebahasaannya. Teks juga harus logis, artinya masuk akal dan tidak imajinatif. Yang ketiga, argumentatif. Seperti yang sudah dijelaskan dari awal ini, bahwa teks ini berisi pendapat pribadi dari redaksi. Artinya, teks ini mengutarakan argumen-argumen yang ada dalam sudut pandang redaksi. Kemudian ada struktur. Struktur teks editorial terdiri dari 3 bagian, yaitu
penyampaian pernyataan pendapat atau tesis, kemudian argumentasi, dan yang ketiga itu penegasan ulang. Pernyataan pendapat atau tesis berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. Dan yang kedua, argumentasi, bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis. Bisa berupa pernyataan umum, hasil data penelitian, pernyataan para ahli atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang, berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta yang ada dalam bagian argumentasi. Kemudian ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks editorial terdiri dari adverbia, konjungsi, dan verba. Nah, verba pada teks editorial dibagi menjadi verba material, verba relasional, dan verba mental. Adverbia merupakan kata keterangan yang ada dalam teks editorial. Biasanya yang sering muncul dalam teks editorial adalah adverbia frekuentatif. Kemudian ada konjungsi. Konjungsi merupakan kata penghubung. Biasanya banyak ditemukan konjungsi antar kalimat seperti bahkan, malahan, dan sesungguhnya. Kemudian ada verba material, merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau istimewa, contohnya membaca, menulis, dan memukul. Kemudian ada verba rasional, merupakan kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas atau pengertian A adalah B dan memiliki mengandung pengertian A mempunyai B. Kemudian verba mental, merupakan kata kerja yang mengharapkan persepsi, melihat, merasa, kemudian afeksi, suka, khawatir, dan kognisi, berpikir, dan mengerti. Kemudian ada cara membuat teks editorial. Nah, setelah tahu struktur dan kaidah kebahasaan, sekarang kalian juga harus belajar cara membuat teks editorial. Langkah-langkahnya, yang pertama itu memilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembaca topik yang menarik akan diamati para pembaca karena pembaca selalu ingin topik yang terbaru. Yang kedua, mengumpulkan data untuk mendukung pendapat. Data berupa fakta-fakta yang berhubungan dengan topik dan sangat mendukung pendapat yang sudah dibuat. Yang ketiga, menyesuaikan topik dan dengan pembaca. Kemudian penulis menyampaikan topik dengan pembaca. Penulis teks editorial harus memperhatikan bahasa, fakta-fakta, dan pendapat yang dikemukakan apakah sudah tepat atau belum bagi pembaca. Yang keempat, menyunting teks editorial. Periksa kembali teks yang sudah dibuat agar kaidah kebahasaan, tanda baca, dan kalimat sudah padu dan siap untuk dibaca para pembaca. Jadi artinya memeriksa kembali tulisan agar pengguna bahasa dan tanda baca sudah tepat. Jadi menulis teks editorial itu tidak bisa asal menulis, harus ada fakta dan susunan yang jelas. Setelah Ibu menjelaskan materi tadi, Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat tesis itu apa? Ya, yang di belakang Fauzia, silakan.
pernyataan umum. Ya, betul. Bagus sekali. Nah, di sini Ibu ada contoh teks editorial. Kita lihat. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Ini terus Ibu akan memberi tugas, kalian harus menentukan struktur teks editorial dari teks ini. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Ya, Bu. Struktur itu ada tesis, ada argumentasi, dan penegasan ulang atau pendapat. Penegasan ulang pendapat. Sudah ada? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Masih di-download. Dikerjakan sekarang, Ibu, atau tugas ulang? Dikerjakan sekarang. Baik, Baik, Ibu. Ibu tunggu 5 menit. Ya, Ibu. Baik, Ibu. Ibu di apa, Ibu, tadi? Sudah main dengan penjelasan. Sudah main HP dia, Ibu. Editorial. Ibu, izin keluar. Ya. Ke kamar mandi. Saya sudah, Ibu. Ibu, saya sudah. Saya sudah. Ibu, siapa yang bisa maju ke depan untuk siapa yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya? Saya Ibu. Aku tulis tidak apa, Ibu, toh? Jadi, teman-teman, pernyataan pendapat atau tesis dimulai dari tongkat estafet keadilan untuk kasus penembakan Brigadir J ini telah berada di tangan Kejaksaan Agung. Kemarin Kejagung Republik Indonesia menyatakan bahwa berkas perkara para tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J telah lengkap oleh P21 dan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Itu pernyataan pendapat. Pada bagian ini penulis menjelaskan bahwa berkas perkara kasus Sambo telah dinyatakan lengkap, berarti itu sudah termasuk pernyataan pendapat. Yang kedua, argumentasi. Di bagian penuntutan dua perkara dalam satu dakwaan
yang dapat membuat proses peradilan diharapkan lebih efektif dan cepat. Pada bagian ini, penulis mengemukakan berbagai fakta dan pendapat mengenai hukum, tantangan penyelidikan dan penggunaan poligrafi serta harapan agar kasus dapat diungkap secara tuntas. Penegasan ulang atau reiterasi, bagian akhir yang menegaskan kembali sikap atau pendapat penulis. Di bagian dalam kasus Sambo, kejaksaan harus berupaya maksimal dalam membuat dakwaan secara sempurna agar tidak ada celah untuk meloloskan terdakwa tewasnya Brigadir J seperti Polri. Kejagung pun sesungguhnya sama-sama dalam ujian kepercayaan di mata publik. Bagian ini menegaskan kembali bahwa kejaksaan harus bekerja maksimal karena keberhasilan penanganan kasus akan menentukan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Sudah, Ibu. Terima kasih, Nun. Kita berikan applause untuk jawaban Nun tadi sudah tepat. Sekarang Ibu akan mengetes apakah kalian mengetahui atau mengerti tentang materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Baik, Ibu. Dengan menggunakan platform QRecoin. Sekarang anak-anak silakan men-scan barcode. Sudah, Ibu. Sudah? Sudah. Sudah siap? Siap. Ibu, oh ini ada. Oh iya. Sudah? Belum. Belum yang lain, Ibu. Ibu. Belum, Ibu, belum. Sudah. Belum. Sudah? Sudah. Kaunya sudah?
menjawab semuanya dan paling besar adalah jawaban yang benar. Silakan untuk soal selanjutnya. Ini aku yang ketiga. 23. Sudah? Ani, saya itu Soal berikutnya. Yang tadi, sebutkan 3 bagian struktur yang membangun sebuah teks editorial secara berurutan. Yang pertama ada apa, yang kedua ada apa, dan yang ketiga itu apa. Sudah, tapi Bu. Sudah Ibu. Sudah? Jangan belum. Orang saya adalah Soal berikutnya. Membaca, menulis, dan mengukur itu kata-kata kerja yang termasuk dalam jenis kata apa? Sudah? Yes. Ya, yang tadi itu termasuk verbal material. Yeay. Soal yang terakhir.
tadi, Ibu bisa menyimpulkan bahwa kalian sudah memahami materi tentang teks editorial. Jadi kesimpulan besar kita hari ini, kalian nanti ditugaskan untuk membuat teks editorial yang akan dikumpulkan minggu depan pertemuan selanjutnya. Baik, Ibu. Langkah paling pertama dan utama yang wajib kalian lakukan adalah memilih topik terkini dan yang terhangat yang sedang dibicarakan oleh masyarakat. Nah, biar pemahaman kalian makin matang, buat tugas ini di rumah. Ya, Ibu. Bukan nanti seminggu depan. Ya. Kelompok kata individu. Individu. Ibu. Silakan cari satu teks editorial pendek di internet, lalu beri tanda mana bagian tesis, argumentasi, dan penegasan ulang yang kalian buat. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Kemudian minggu depan itu masing-masing akan mempresentasikan tugasnya di depan kelas. Ya, Ibu. Ibu. Jadi setelah selesailah materi hari ini, selesailah pertemuan kita. Semoga ini bisa menambah wawasan kalian tentang teks editorial. Amin. Terima kasih atas energi positif kalian hari ini. Tetap semangat, selamat pagi, dan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.